Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah Nusantara menguasai dunia. Kekaisaran apa yang pernah berjaya menguasai dunia? Persia, Romawi, Mongol, Otonom, Inggris. Itu semua benar dan sejarah membuktikannya. Tapi ada satu hal yang terlupakan, sebuah kerajaan besar yang tidak disangka tapi ini nyata, adalah Nusantara. Sejarah Nusantara tidak sekerdil sejarah yang tertulis di buku-buku pelajaran sejarah sekolah yang resmi atau literasi sejarah yang ada. Bahkan lebih dari itu, peneliti menemukan bukti tentang kebesaran leluhur Nusantara yang di sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi sudah menguasai 2/3 bumi. Data yang peneliti peroleh terdapat di berbagai relief dan prasasti yang dapat dilihat dan dimengerti oleh semua orang. Selain itu, peneliti juga berhasil memetakan dan mendokumentasikan lebih dari 20 jenis aksara purba asli Nusantara yang dapat dipakai untuk membaca prasasti dan rontal-rontal kuno. Berhubungan dengan pencitraan sejarah sebagai mitos, peneliti juga berhasil menemukan bukti bahwa beberapa cerita mitos itu adalah benar adanya, bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur atau celotehan dongeng keheroikan belaka. Seperti kebesaran kerajaan Hastinapura, kerajaan Ngamartalaya, kerajaan Dahanapura, kerajaan Gilingwesi, dan lain sebagainya. Peneliti juga berhasil memetakan periodisasi terciptanya bumi sampai ke titik akhir menjadi 3. Yang pertama, zaman kali atau zaman besar, dan setiap zaman kali peneliti bagi menjadi 7. Yang kedua, zaman kala atau zaman sedang, dan satu zaman kala peneliti bagi menjadi 3. Kemudian yang ketiga, mangsa kala atau zaman kecil. Para peneliti berhasil mengurutkan sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara yang mayoritas dihilangkan dari sejarah resmi. Kebesaran Nusantara di masa lalu sangat erat kaitannya dengan kebesaran tradisi yang pernah ada di Nusantara. Namun sayangnya, kebesaran tradisi kita itu telah dihilangkan dengan masuknya ajaran-ajaran baru. Bahkan ajaran-ajaran baru cenderung memvonis tradisi kuno sebagai animisme, dinamisme, dan politeisme. Padahal ada beberapa teknologi terapan masa lalu yang sangat efektif dan menjadi kekuatan kehormatan dari kebesaran leluhur kita yang sebetulnya masih sangat relevan untuk digunakan oleh generasi kita sebagai pewaris teknologi tersebut. Namun kita tidak pernah menyadarinya. Sebagai contoh, dalam kitab Nagara Kertagama terdapat aturan bahwa setiap adipati harus menghadap ke pusat kerajaan atau kerajaan induk setiap 35 hari sekali. Diandaikan bila hal itu terjadi di era Majapahit, adipati dari Kadipaten Manggada atau sekarang Bandung untuk bisa mencapai ke Trowulan pasti butuh waktu lebih dari 2 minggu. Karena pada masa itu belum ada jalan raya dan mayoritas daerah sepanjang perjalanan masih berupa hutan belantara. Juga belum terdapat sarana transportasi modern seperti sekarang ini. Belum lagi para adipati yang memerintah di luar Pulau Jawa seperti adipati dari Kadipaten Tamgaram atau sekarang Lampung, atau adipati dari Kadipaten Madagaskar, yaitu pulau dekat benua Afrika. Bagaimanakah dan apakah sarana transportasi mereka untuk menghadiri pisauan agung setiap 35 hari sekali itu? Tidak bisa dibayangkan teknologi jenis apakah yang dipakai oleh para adipati kita pada zaman Majapahit untuk berpindah tempat pada saat itu. Di saat mereka harus menembus medan yang tidak ada jalan yang penuh dengan hutan belantara, bahkan sebagian harus menyeberangi lautan yang luas, sementara mereka sendiri
masih harus menjalankan roda pemerintahan di kadipatennya masing-masing. Maka peneliti pun kemudian sadar bahwa ada tekanan dari beberapa negara besar yang mendorong supaya kita melupakan dan menyepelekan tradisi asli kita. Karena hanya dengan tradisi warisan leluhur, maka kita bisa bangkit dari keterpurukan. Juga semakin nasionalisme generasi muda akan menjadi bangkit lagi kalau kita berhasil menunjukkan ke mata dunia bahwa kita bukanlah negara kecil. Kita akan sanggup membantah setiap klaim dari Malaysia ataupun negara lain, karena terdapat juga bukti bahwa bangsa asli Nusantara bukanlah orang Melayu, dan orang Melayu pada masa lalu hanyalah prajurit biasa dari wilayah yang menginduk kepada Nusantara. Untuk dampak positif ekonomi dengan mengekspos kebesaran Nusantara akan berimbas ke bangkitnya peningkatan perekonomian di daerah yang candi-candinya menjadi bukti kebesaran Nusantara. Candi-candi itu saat ini tersebar mulai dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Sangat disayangkan mencermati para arkeolog kita hanya menganggap cerita di dalam relief-relief tersebut hanya sebatas kisah Ramayana, Sudamala, dan lain sebagainya, sehingga sejarah kisah aslinya tidak pernah dipelajari dan terungkap. Sebagai contoh di Candi Ceto. Candi Ceto yang terletak di lereng Gunung Lawu berada di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenami, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang terletak pada ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut. Dilihat dari bentuknya, Candi Ceto tidak seperti candi-candi lain yang ada di Indonesia, tapi justru mirip dengan candi-candi yang ada di peradaban bangsa Inka, Maya di Amerika Latin. Beberapa arkeolog Indonesia mengatakan bahwa Candi Ceto dibuat pada zaman Majapahit, tepatnya saat pemerintahan Prabu Brawijaya V. Jika memang benar demikian, maka ada banyak keganjilan yang patut dipertanyakan. Antara lain, batu candi yang terbuat dari batu kali, padahal pada era Majapahit, batu candi terbuat dari batu bata merah. Kemudian dilihat dari bentuk relief di Candi Ceto, tingkat presisi dan kerapian pemahatannya masih sangat sederhana. Tidak seperti di era Majapahit yang jauh lebih detail menggambarkan figur-figur patung ataupun relief. Hal ini mengindikasikan usia Candi Ceto lebih tua dari era Majapahit. Demikian juga patung-patung yang ada di Candi Ceto banyak yang menunjukkan hal-hal yang jauh lebih tua dari zaman Majapahit. Ada beberapa patung yang tidak menggambarkan orang Jawa yang ada pada masa itu. Patung tersebut justru lebih mirip dengan sosok orang Sumeria. Padahal kebudayaan Sumeria dikatakan sebagai kebudayaan yang tertua di dunia.